Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Yulianti dari SMA Negeri 1 Lembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pemecahan masalah mengenai perilaku mengganggu di kelas atau yang disebut dengan disruptive behavior. Deskripsi permasalahan. Sebagai guru di kelas, kita sering menemukan adanya seorang siswa atau sekelompok siswa yang memiliki perilaku menantang dan cenderung mengganggu kelas sehingga kegiatan belajar mengajar langsung tidak efektif. Beberapa contoh perilaku yang mengganggu di kelas adalah yang pertama, siswa menolak berpartisipasi dan bekerja sama dalam kegiatan kelas. Yang kedua, siswa mengabaikan hak orang lain. Yang ketiga, siswa tidak memperhatikan pelajaran. Keempat, siswa membuat keributan. Kelima, siswa berbicara di luar gilirannya sehingga mengganggu orang lain. Keenam, bersikap tidak sopan pada orang lain, serta meninggalkan tempat duduk tanpa izin dari guru yang mengajar. Itulah beberapa contoh perilaku yang mengganggu di kelas. Apa kemungkinan penyebab perilaku mengganggu di kelas tersebut terjadi kepada siswa? Yang pertama, yaitu faktor kesehatan, yaitu apakah siswa tersebut memiliki masalah kesehatan yang mendasari terjadinya perilaku tersebut. Jika seorang siswa mengalami rasa sakit atau ketidaknyamanan dengan fisiknya dan dia kesulitan untuk mengkomunikasikan hal tersebut, biasanya dia cenderung melakukan berbagai hal yang mengganggu di kelas. Yang kedua adalah siswa memiliki kesulitan perilaku. Contohnya untuk siswa-siswa yang memiliki keadaan ADHD, autisme, dan kesulitan belajar lainnya. Hal ini membuat siswa tidak dapat mengekspresikan perasaan mereka secara benar. Yang ketiga yaitu adanya perubahan. Bisa jadi siswa tersebut baru mengalami perubahan besar dalam hidupnya, apakah itu perubahan pindah rumah, pindah sekolah, atau sesuatu terjadi di dalam keluarganya sehingga merubah kehidupannya. Yang keempat, siswa merasa bosan. Biasanya ini ketika siswa merasa tidak tertantang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang disajikan oleh gurunya. Atau siswa merasa minat atau bakatnya tidak dihargai oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan yang kelima yaitu lingkungan rumah. Lingkungan rumah merupakan pendidikan dasar pertama yang diterima oleh siswa. Sehingga ketika lingkungan rumah itu tidak kondusif, maka akan menyebabkan terjadinya perilaku-perilaku menantang yang akhirnya mengganggu di dalam kelas. Itulah beberapa faktor dari munculnya perilaku-perilaku yang mengganggu di kelas. Cara mengatasi perilaku mengganggu di kelas itu, kita dapat menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan behavioristik, pendekatan yang kedua adalah pendekatan kognitif, dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan humanistik. Pendekatan behavioristik yang pertama yaitu penguatan secara positif atau yang disebut dengan reinforcement. Di sini siswa diberikan stimulus respon yang berfungsi untuk meningkatkan atau mempertahankan respon yang diharapkan. Contohnya memberikan penghargaan atau pujian kepada siswa yang menunjukkan perilaku yang diharapkan agar siswa lain mengulangi perilaku tersebut. Pendekatan behavioristik yang kedua yaitu penguatan negatif atau yang kita kenal dengan nama hukuman atau punishment. Hal ini dilakukan yaitu untuk menghilangkan suatu respon. Tujuannya adalah untuk menurunkan kemungkinan terulangnya perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya seperti adanya skorsing atau diberikan sanksi dari sekolah.
Pendekatan behavioristik yang ketiga yaitu kontrak perilaku atau yang kita kenal dengan kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan komitmen perubahan perilaku dan mendapatkan persetujuan mengenai perubahan perilaku yang dihasilkan. Pendekatan behavioristik yang keempat yaitu peragaan atau modeling, yaitu konsep bahwa siswa meniru tindakan yang dilakukan oleh teman sebayanya atau oleh orang dewasa yang berada di dekatnya. Pendekatan kognitif yaitu guru menceritakan pengalamannya dalam menangani perilaku mengganggu pada seorang siswa. Harapannya, secara tidak langsung, alam bawah sadar siswa yang lain akan memproses, menggambarkan, dan belajar dari apa yang telah diceritakan oleh gurunya. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan humanistik, di mana guru memperlakukan siswa dengan empati sehingga siswa mau berbicara dan berbagi tentang perasaannya sehingga dapat diketahui akar masalah dari munculnya perilaku yang mengganggu. Bagaimana strategi layanan kepada siswanya? Ini dapat kita lakukan melalui 3 hal. Yang pertama yaitu melalui bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal, yang kedua yaitu bimbingan secara individu, dan yang ketiga yaitu kita bisa berkolaborasi dengan bimbingan konseling ataupun dengan wali kelas. Setelah dilakukan pelayanan terhadap siswa dengan menggunakan 3 metode pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya, baik secara kelompok maupun klasikal, hasilnya yaitu terjadi perubahan perilaku pada siswa di kelas yang cukup signifikan. Walaupun perilaku mengganggu masih ada, tetapi tidak mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar di kelas. Pemecahan masalah ini saya ambil dari artikel yang berjudul Perilaku Mengganggu di Kelas yang saya unduh dari media.meliti.com. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai berjumpa kembali di video pemecahan masalah selanjutnya. Assalamualaikum.